Oke, kali ini saya akan membahas mengenai solusi dari tugas yang sudah diberikan berkaitan dengan inverse transformasi Z. Oke, ada dua soal ya toh. Yang pertama adalah di sini cari inverse transformasi Z dari fungsi XZ sama dengan Z dibagi dengan Z minus 0,2 dikali dengan Z plus 4. Dari tugas yang sudah Anda kumpulkan, sebagian besar sudah betul mengerjakan ini, nggak ada problem. Untuk nomor 2, di sini soalnya seperti ini ya, X, Z sama dengan Z dikali Z tambah 0,5 dibagi Z minus 0,1 kuadrat dikali Z minus 0,6. Oh, ini salah, kita ganti soalnya ya, biar lebih sederhana dan bisa kita kerjakan. Oke ya, ini soalnya ya. Oke, sekarang kita cari inverse transformasi Z ini menggunakan metode fraksi parsial yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita kerjakan yang pertama untuk soal yang ini. Ini mudah saja ya. Mudah saja. Ingat, mencari inverse menggunakan metode fraksi parsial, gitu ya. Fraksi parsial ini kan ada 4 langkah, ya toh. Langkah yang pertama adalah Anda yang sebelumnya ya, mengeliminasi Z pangkat min N. Di sini di soal, Anda lihat sudah tidak ada Z pangkat min N, berarti step pertama ini bisa kita abaikan. Oke, kita lanjut ke step kedua, yaitu kita akan membagi X, Z ini dengan Z. Oke, berarti kita tuliskan X, Z ini nilainya kan adalah Z dibagi dengan Z dikurangi 0,2 dikali Z tambah 0,4. Oke. Nah, Anda lihat, kita harus membagi XZ ini dibagi dengan Z, ya kan? Berarti kita bagi dengan Z di sisi kiri, nah, maka di sisi kanan juga kita bagi dengan Z. Oke, maka hasilnya XZ per Z ini adalah sama dengan berapa? Kita lihat sini. Ini bagian ini sama ini bisa kita coret, ya toh? Nah, jadi nilainya adalah tinggal 1 dibagi dengan Z minus 0,2 dikali dengan Z tambah 0,4. Oke, kalau ada seperti ini, kita cari untuk masing-masing pecahan parsialnya. Di penyebut Z dikurangi 0,2 ditambah untuk yang Z ditambah 0,4. Penyebutnya berapa? Ya kita misalkan A dan B. Oke. Oke, langkah kedua sudah beres. Kita lanjutkan ke langkah ketiga. Kita cari nilai A dan B-nya ini, ya kan? Berarti untuk mencari A, di sini kita lihat, ini caranya. Kita lihat A ini kan untuk yang fraksi pecahan yang ini ya, Z minus 0,2. Berarti kita tuliskan Z minus 0,2, oke, dikali dengan apa? Nah, dikalinya itu dengan ini, XZ per Z. XZ per Z-nya nilainya berapa? Nilainya ini. Oke, maka kita kalikan dengan nilai dari XZ per Z-nya, yaitu 1 dibagi Z minus 0,2
dikali Z tambah 0,4. Oke. Nah, untuk Z sama dengan berapa? Kita lihat di sini. Z minus 0,2 sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan 0,2. Oke, berarti untuk Z sama dengan 0,2. Oke. Nilainya sama dengan berapa? Kita lihat di sini. Part ini bisa kita coret ya, karena sama ya. Oke, berarti memudahkan kita untuk melakukan substitusi ya. Nah, berarti yang ada tinggal 1 dibagi Z ditambah 0,4. Z-nya berapa? 0,2. 0,2 ditambah 0,4. Berarti berapa? 0,6 ya kan? 1 dibagi 0,6 berapa? 10 bagi 6 berarti sekitaran 1 ya kan? 4 dibagi 6 40 sekitaran 1,67 ya, bisa Anda gunakan kalkulator sih biar lebih cepat ya. Oke. Ini A-nya ya. Nah, kita kerjakan untuk yang B-nya. B-nya juga caranya sama. B-nya kita lihat yang ini ya. Nih, pecahannya yang ini ya. Pecahan parsialnya berarti kita lihat Z ditambah 0,4. Nah, kali dengan apa? Dengan XZ per Z. Nah, nilainya ini sama ya. Oke, kali dengan 1 dibagi Z minus 0,2 dikali dengan Z tambah 0,4. Oke. Nah, untuk Z-nya sama dengan berapa? Nah, ini lihat. Z tambah 0,4 sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan minus 0,4. Z sama dengan minus 0,4. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti sama dengan, nah di sini ada yang bisa kita coret ya. Ini, Z ini, nah bagian ini kita bisa coret. Berarti yang ada tinggal 1 dibagi Z minus 0,2. Z-nya minus 0,4. Berarti minus 0,4 dikurangi 0,2. Sama dengan minus 1 dibagi 0,6. Sama ya, berarti tinggal kasih tanda minus 1,67. Oke, sudah dapat A dan B-nya, kita substitusikan ke dalam XZ per Z-nya ini. A-nya 1,67 dibagi dengan Z minus 0,2. Oke, kita substitusikan ke sini ya. Oke. Ditambah, bukan tambah, berarti kan B-nya adalah minus ya. Kita langsung saja seperti ini, minus 1,67 dibagi dengan Z ditambah 0,4. Oke. Masih di step yang ketiga, kita kan harus mendapatkan XZ-nya. Nah, kita kalikan kedua sisi ini. Nah, kalikan semuanya dengan Z. Masing-masing dengan Z. Berarti kan bisa kita coret ya. Yang ini. Z ini dengan ini kita coret. Maka di sisi ruas kiri yang ada tinggal XZ-nya sama dengan berapa? Nah, ini 1,67 kali Z ya, 1,67. Z dibagi dengan Z minus 0,2. Kurangi 1,67. Z dibagi Z ditambah 0,4. Oke, langkah ketiga sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah yang keempat.
Langkah keempat, kita lihat tabel. Untuk mencari, lihat tabel apa? Ya, tabel transformasi Z. Oke. Kita cari inversnya dari XZ, X besar Z, nah menjadi X kecil Z, ya kan? Tuh, kita lihat, berarti X kecil, misalnya saya tuliskan seperti ini, dalam domain apa? N, ya toh? Ini berubah ya, di sini kita rubah gunakan inverse transformasi Z digunakan tabel. Nah, Anda masih ingat bentuk ini? A pangkat N, ya kan? Dengan A-nya adalah 0,2, berarti sama dengan 1,67 dikali A pangkat N. A-nya adalah 0,2 pangkat N UN. Oke, gitu ya. Dikurangi bagian yang kiri ini 1,67, ingat, dengan kita gunakan ini, nih kan kalau kita mau gunakan A pangkat N UN, hasilnya kan adalah transformasi Z-nya adalah Z dibagi dengan Z min A. Oke, defaultnya itu harus ini, tanda di bagian penyebutnya adalah minus A. Di sini Anda lihat plus, maka harus kita rubah dulu. Kita rubah yang ini, Z ini, menjadi ini, Z plusnya ini minus, kali minus kan plus, dari 0,4. Tuh, biar mengejar bentuk ini, default yang ini. Oke, kalau sudah gitu berarti udah kelihatan ya, A-nya ini. A-nya berapa? A-nya adalah yang ini, minus 0,4. Berarti bisa kita tuliskan dikali dengan A-nya minus 0,4 pangkat N UN. Inilah hasil inverse transformasi Z untuk soal nomor 1. Oke, kita kerjakan untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2-nya kita, ini ya, sudah dirubah ya. Perhatikan, di sini tidak pangkat kuadrat, tapi pangkat 1. Oke. Kita akan mencari inverse menggunakan metode fraksi parsial. Oke. Langkah ke-1, mengeliminasi Z pangkat min N. Sudah tidak ada ya. Berarti kita langsung ke cara step yang kedua. Kita bagi XZ-nya ini dengan Z. Oke. Berarti kita tuliskan di sini XZ sama dengan Z, kita tuliskan lagi ya. Z ditambah 0,5 dibagi dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali Z minus 0,6. Kan harus kita bagi XZ-nya per Z. Kalau di kiri dibagi dengan Z, maka ya di kanan juga dibagi dengan Z. Oke, maka hasilnya adalah XZ per Z sama dengan, nah ini bisa kita coret. Oke, maka yang ada tinggal di bagian pembilangnya hanya Z tambah 0,5 dibagi dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali, ini kurungnya ketinggalan, Z dikurangi 0,6. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Kita kan bisa memisalkannya, nah, memparsialkannya, suku-sukunya kan seperti ini. Kalau saya buatnya di bawah saja. Ini per Z
minus 0,1 kuadrat, gitu ya. Kalau biasanya kan begitu ya. Z minus 0,6, gitu kan ya. Sebelumnya kan A, B. Nah, ini masih ingat nih, diingat kembali di ketentuan matematika dasar. Ini tidak bisa langsung seperti ini. Nah, ini tuh nggak benar. Kenapa? Karena kita harus ingat kembali. Ingat, kalau ada sebuah apa seperti ini nih. Misalnya ini saya kasih warna merah saja. Misalnya seperti ini. AX atau jangan AX. Kalau dulu dia di matematika kan gini. AX tambah B pangkat N. Gitu ya. Atau sekarang ya kita tuliskan AZ tambah B pangkat N, sama aja ya kan. Nah, ini X-nya jadi Z gitu kan. Nah, ini bentuk pecahan parsialnya adalah seperti ini. A dibagi dengan AX tambah B, oke, pangkat 1, ditambah B dibagi dengan AX tambah B kuadrat. Lihat ini pangkatnya kan pangkat N. Ya, kita buat lagi terus gitu ya. Sampai di, katakanlah nih, ini kan konstanta tertentu, boleh simbolnya apapun ya, katakanlah C. Sampai di AX tambah B pangkat N. Ini masih ingat ya di matematika dasar ini. Nah, kita gunakan kaidah ini untuk menyelesaikan ini parsialnya. Oke, maka kita tulis lagi XZ per Z ini sama dengan, nah kan yang harus kita rubah yang ini nih, karena ada kuadrat, berarti AX, berarti kan di sini Z minus 0,1 kuadrat itu sama dengan apa? A per Z minus 0,1 gitu kan ya? Ditambah katakanlah B per Z dikurangi 0,1 kuadrat. Nah, jadi di yang ini, pecahan yang ini, kita harus ini, buat dua ini. Ya kan? Karena nih, ketentuan yang ini nih, pecahan parsial. Berarti A, ini ya, saya tandai dulu buat yang ini ya. Oke, berarti A dibagi dengan Z minus 0,1 ditambah B dibagi Z minus 0,1 kuadrat. Baru kita jumlahkan untuk yang ini. Bagian part yang ini, Z minus 0,6. Oke, berarti untuk yang Z minus 0,6. Ya, dia kan pangkatnya 1, bukan pangkat N-nya 1 ya, cukup. Berarti kan kalau pangkat 1 cukup sampai sini aja, ya kan? Nah, katakanlah simbolnya apa ya? Ya, bolehlah katakanlah C, boleh kan, boleh apapun ya simbol yang mau kita cari, A, B, C-nya ini. Oke, berarti sekali lagi, kalau ini bentuknya ini, kita buat pecahan parsialnya, bentuknya menjadi yang ini. Yang ini. Oke. Kalau sudah punya bentuk ini, ya sama dengan yang tadi, kita cari nilai koefisien-koefisiennya. A, B, dan C-nya itu. Oke, sekarang kita cari yang A-nya ya. Kalau yang A, Anda lihat, berarti kan ini ya, atau kita cari ini, Z yang minus 0,1, yang A. Berarti
Kan kita tuliskan di sini Z minus 0,1 dikali apa? Dikali ini, dikali XZ per Z yang nilainya sama dengan ini. Oke, kita tuliskan XZ per Z-nya nilainya adalah Z di soal ya, 0,5, Z tambah 0,5 dikali dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali dengan Z minus 0,6. Oke, masukkan Z-nya sama dengan berapa? Ya, Z-nya kan berarti sama dengan berapa nih? Z 0,1. Kita lihat di sini. Z sama dengan Z dikurangi 0,1 sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah 0,1. Maka kita tuliskan di sini Z-nya untuk 0,1. Oke, sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Bagian ini kan bisa kita coret ya dengan yang ini. Coret nih, berarti tinggal 1 ya. Oke, berarti kita masukkan Z-nya. Z-nya berapa? 0,1. 0,1, lihat yang bagian atasnya ya. 0,1 pembilangnya ditambah 0,5. Dibagi penyebutnya. Anda lihat di sini. 0,1 dikurangi 0,1 dikali 0,1 dikurangi 0,6. Oke, sampai sini. Oke ya. Nah, sekarang Anda lihat. 0,1 tambah 0,5, 0,6. Oke, nah sekarang Anda perhatikan. 0,1 dikurangi 0,1, kan 0. 0 kali berapapun 0. 0,6 dibagi 0, hasilnya berapa? Hasilnya adalah hingga, ya kan? Nah, nggak mungkin A ini nilainya tak hingga, pasti harus ada nilainya, ya kan? Berarti cara ini, yang ini kita skip dulu. Oke, kita skip dulu. Karena hasilnya nggak mungkin tak hingga, ya kan? Kita skip dulu. Nah, kita kerjakan aja yang lainnya, koefisien yang lainnya yang perlu kita cari. Yang B. Yang B itu adalah apa di sini? B itu di bagian penyebutnya yang ini, yang Z minus 0,1 kuadrat dikali XZ per Z-nya adalah Z ditambah 0,5 dibagi dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali Z dikurangi 0,6. Oke, untuk Z-nya sama dengan berapa? Z 0,1 dikali Z 0,1 ya, berarti Z-nya adalah 0,1. Betul ya? Ini kan Z minus 0,1 sama dengan 0, berarti Z-nya adalah 0,1. Baik, untuk yang ini kan kuadrat ya, kalikan lagi juga sama, hasilnya 0,1. Oke, berarti Anda lihat, bagian ini bisa kita coret. Oke, nah yang ada sama dengan berapa? Z tambah 0,5, Z-nya 0,1, berarti 0,1 ditambah 0,5, ya kan? Berarti berapa? 0,6. Sekarang yang bagian penyebutnya. Z dikurangi 0,6, berarti Z-nya 0,1 dikurangi 0,6. Nilainya adalah 0,5. 60 dibagi 5. Gitu kan? 60 dibagi 5. 6 bukan 60, 0,6 dibagi 0,5. Ya, seperti 6 dibagi 5. Kira-kira 6 bagi 5, 1,2. Ya kan? Nih, B-nya dapat. B-nya masuk akal, nilainya ada. Kita lihat yang C. Yang C berarti yang ini ya.
Z minus 0,6 dikali dengan XZ per Z-nya, yaitu Z ditambah 0,5, oke, dibagi dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali Z minus 0,6, masukkan Z-nya berarti sama dengan berapa? Z minus 0,6 sama dengan 0, berarti Z-nya adalah 0,6. Oke, kita masukkan Z-nya 0,6. Sama dengan berapa? Nah, ada yang bisa kita coret ya. Ini dan ini bisa kita coret. Oke, berarti tinggal kita substitusikan nih. Kita lihat yang bagian pembilang dulu. Z tambah 0,5. Z-nya 0,6. Berarti 0,6 ditambah 0,5. Berapa? 1,1, ya kan? Pembilangnya berapa? Z dikurangi 0,1 kuadrat. Z-nya berapa? 0,6 dikurangi 0,1 kuadrat. Berarti 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat 0,25. Hasilnya adalah 11 gitu ya, dibagi 2,5. Hasilnya berapa? 4,4. Nah, diperolehnya kita tandai ya. Ini nilai B, ini nilai C-nya. Oke. A-nya bagaimana? Nah, A-nya kita bisa gunakan nilai B dan C ini. Kita lihat ya. Kita masukkan ke persamaan yang ini. XZ per Z. Oke, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, ini. Yang ini. Oke. Kita substitusikan A, B, dan C-nya. Oke. A-nya belum kita ketahui ya, berarti yang mau kita cari kan A dibagi dengan A itu di Z minus 0,1 ditambah C ditambah B-nya berapa? B-nya 1,2. 1,2 dibagi dengan B itu di Z minus 0,1 kuadrat ditambah C. C-nya itu berapa tadi? C-nya adalah, oh ini salah-salah. Coba lihat. 0,1 dikurangi 0,6. Berarti berapa? Minus ya. Minus 0,5. Berarti minus 1,2. Ini B-nya ya. Ini. Oke, berarti yang ini salah. Tandanya adalah minus ya. Ditambah C-nya berapa? 4,4 dibagi dengan Z minus 0,6. Oke. Oke, nah sekarang kita misalkan. Misal kalau Z-nya sama dengan 0. Oke. XZ per Z ini apa sih tadi persamaannya? Ini ya. Nih. XZ per Z ini kita tuliskan ya. Z ditambah 0,5 dibagi dengan Z minus 0,1 kuadrat dikali dengan Z minus 0,6. Oke. Ini ya. Oke. Sama dengan berapa? Sama dengan, ya kita tuliskan lagi ya. A Z minus 0,1 dikurangi 1,2 Z minus 0,1 kuadrat ditambah 4,4 dibagi dengan Z dikurangi 0,6. Nah, kita masukkan nih, substitusikan yang kita misalkan di sini, Z-nya sama dengan 0. Berarti 0 tambah 0,5 ya, 0,5 dibagi dengan 0 dikurangi 0,1 kuadrat, berarti 0,01 ya kan? Dikali dengan 0 dikurangi minus 0,6 dikali minus 0,6. Oke?
A-nya mau kita cari. Z-nya 0, kita misalkan berarti A dibagi minus 0,1, gitu. Dikurangi 1,2 dibagi 0 dikurangi 0,1. Berarti minus 0,1 kuadrat. 0,01. Ditambah 4,4 dibagi 0 dikurangi minus 0,6. Ya, berarti dikali, berarti ini minus ya, 0,6. Oke, kita sederhanakan. 0,5 dibagi berapa? 0,5. Ini bisa Anda kerjakan pakai matematik ya. Berarti dibagi 0, minus ya. Minus 0,06 ya kan? Oke. Kita gunakan kalkulator berarti kan 0,5 dibagi minus 0,01 berarti 5 bagi 6, 50 bagi 6, 8 ya kan? 5 bagi 6, 50 kan, 8 lebih ya. Nah, ini bagi, ini di belakang komanya 2 berarti, ingat ya, minus ya. Minus, kan, minus 5 dibagi 6, 8,33 kan. Tapi karena ini minus gini ya. Nah, berarti kan kali 10-nya. Berarti 83,3. Nah, ini pakai kalkulator aja ya. Ini ceritanya mau cepat, nggak mau pakai kalkulator, tapi jadinya saran saya sih langsung kalkulator aja lah kalau Anda kumonnya nggak lambat ya. Oke, ini tulis lagi ya. Nah, ini 1,2 dibagi 1 dibagi 0,01 berarti kurang berapa? 1,2 kan, tapi nolnya geser 2 berarti kali 100, 120 gitu ya. 4,4 bagi 6, 44 bagi 6 berapa? 42 itu 7 kan? Ya, 7, berapa? 3 lagi ya kan? Nah, semua kita ke kiri kan yang ini? Kiri, kiri ya kan? Nah, berarti berapa? Minus 83,3 ditambah 120 ditambah 7,3 berapa? 83,3 dikurangi 73,3 berapa? 76 ya. Oke. Kurang ditambah 120. Kok 76? Ya ini aja deh. 107. Oke. 76 ya. Ditambah 120. Berarti berapa? 44. Betul ya? 44 sama dengan minus. Nah, ini 44 bisa lah ya semua ya. So, saya buat seperti ini biar dari mana nih 44? Walaupun sebetulnya minus 8,33 ditambah 7,33 ditambah 120 sama dengan minus A per 0,1 gitu kan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan 76 tuh ini 83 dikurangi 7,33 gitu ya. Tapi ingat minus ya, minus 76 tambah 120. Ini matematika kalkulator sih sebetulnya.
Pakai kalkulator aja lah, biar nggak lama ya. Nah, ini berapa? 44, ya kan? Oke. Minus A dibagi 0,1. Berarti A-nya sama dengan berapa? Minus 44 dibagi 0,1. Berapa? Berapa? 4 minus, ingat, 4,4. Oke, ini A-nya. Ah, udah dapat nih. A, B, dan C-nya. Nah, saya tanda ini. Ya. Berarti kita masukkan ke yang sudah kita dapatkan nih. Berarti tadi X, Z, oke, per Z-nya adalah A-nya berapa? Minus 4,4 untuk yang penyebutnya Z minus 0,1. B-nya tadi berapa? B-nya minus 1,2. Oke. Minus 1,2. Oke. Dibagi untuk yang Z minus 0,1 kuadrat. Oke. A-nya berapa? C-nya tambah tadi 4,4 ya. 4,4 dibagi untuk yang Z minus 0,6. Tuh ya. Mana? Nah, ini ya. Oke. Berarti XZ-nya berapa? Nah, XZ-nya berarti kan bagian kiri kali dengan Z, ya kanan juga semuanya kali dengan Z, ya kan? Berarti sama dengan, ini kan bisa kita coret hasilnya XZ, pas kanannya menjadi minus 4,4 Z dibagi dengan Z minus 0,1 dikurangi 1,2 dibagi dengan 1,2 Z, karena sudah dikali dengan Z, dibagi dengan Z dikurangi 0,1 kuadrat, ditambah 4,4 Z dibagi Z minus 0,6. Oke, kalau udah seperti ini, lakukan langkah yang keempat. Cari X kecil N-nya, gitu ya. Pakai apa? Pakai tabel. Saya ini, jadi ini pakai tabel. Berarti X N-nya sama dengan ini minus 4,4 dikali A ya, 0,1 pangkat N UN. Oke. Suku yang kedua, 1,2 Z. Nah, lihat di sini. Z dibagi Z minus 0,1, ingat kuadrat. Berarti pakai yang mana? Pakai yang di tabel, pakai yang ini, apa? Z dibagi Z minus 1 gitu kan ya. Nah, ininya kuadrat. Dia itu untuk yang mana? Untuk yang N dikali A pangkat N UN, ya kan? Nah, lihat. Di sini defaultnya kan harus 1. Nah, sedangkan di sini 0,1. Biar jadi 1 berarti kan harus dikali 10 ya. Ya kan? Berarti yang atasnya juga kali 10. Berarti biar A-nya 0,1, ya kan? Mana tadi warna biru? N kali A-nya berapa? Kita gunakan 0,1 pangkat N UN, tapi ini lihat tadi kan
Ini defaultnya harus 1, di sini 0,1, berarti harus kali 10, ya kan? Nah, berarti ini kali 10, yang atasnya kali 10, berarti 1,2 kali 10, ya berarti berapa? 12. Nah, bukan 1,2 lagi, tapi minus 12N dikali 0,1 pangkat N UN. Nah, kalau yang ketiga ya gampang ya. Nggak ada yang aneh. 4,4, A-nya berapa? 0,6 pangkat N UN. Udah, ini hasil inverse-nya. Atau biar nggak bagus ya, tuh, biar rapi, sama dengan ini XN sama dengan minus 4,4 dikali 0,1 pangkat N dikurangi 12N dikali 0,1 pangkat N ditambah 4,4 kali 0,6 pangkat N. Nah, semuanya ini dikali dengan UN. Inilah hasil inverse transformasi Z-nya dari soal nomor 2. Oke, terima kasih. Selamat berlatih.